Tes rapid antigen swab cuma 195.000 dan udah ada surat dokternya. Assalamualaikum guys. Buat kalian yang tinggal di Semarang dan tetap aktif bekerja kayak aku, pastinya dong harus cek kondisi tubuh secara rutin. Hari ini aku mau rapid tes antigen di Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung. Cek suhu tubuh dulu, sama bakal di screening, tanya jawab sebelum kalian masuk ke gedung rumah sakitnya. Tanda tangan deh. Dan jangan lupa cuci tangannya ya guys. Terus kalian diarahin masuk ke sini. Di pendaftaran, isi data diri sama konfirmasi tes apa yang mau kalian lakuin. Tinggal nunggu dipanggil. Petugasnya juga bakal ngejelasin dulu ke kalian sebelum tesnya dimulai. Buat hasil tes ya guys, enggak pakai lama. Bisa ditunggu kok, kalau udah selesai kalian bakal langsung ditunjukin hasilnya. Atau bisa juga dikirim via email loh. Jangan lupa, bayar dulu ya baru bisa dikasih. Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung merupakan pusat pelayanan kesehatan khusus gigi dan mulut terlengkap di Semarang. Terdiri dari 8 kategori pelayanan spesialis gigi dan mulut, serta pemeriksaan laboratorium, radiologi, klinik sakinah, dan instalasi gawat darurat. Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita semua, yaitu di acara Ngabuburit Sehat. Acara ini dilaksanakan setiap hari pada bulan Ramadan. Jadi tentunya teman-teman bisa dipantengin terus nih. Kalau udah masuk waktu ngabuburit, mending nonton kita aja, karena akan banyak info yang akan kita sampaikan. Benar begitu ya dok ya? Yeah. Oke, sekali, Mas. Perkenalkan, nama saya Aditya Fajar Wiguna, saya di sini sebagai host dan ada juga narasumber dari acara sore hari ini yang bernama. Nama saya Ridwan Adi Prabowo. Ya. Baik, sore ini kita mau bahas apa sih dok sebenarnya? Iya Mas Adit. Jadi sore ini kita tuh membahas aktivitas sehat ketika bulan puasa. Nah, mungkin ini buat teman-teman sekalian yang pengen aktivitas tapi berpuasa, pengen olahraga tapi berpuasa. Nah, ini mungkin cocok. Bisa sih ini di-share ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Ini loh, di sini ada info yang menarik dari Dr. Ridwan yang akan berjalan mungkin sekitar 30 menit ke depan. Oke, bisa kita mulai sekarang nggak dok? Ya, bisa sekali Mas. Sebenarnya untuk yang pertama, untuk saya sendiri mau menanyakan sih dok, definisi puasa di dunia kesehatan itu apa sih dok? Oh iya, jadi untuk definisi puasa secara terminologi ya Mas ya, itu tuh merupakan ya seperti yang kita tahu ya, puasa itu menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan juga kita tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat membatalkannya, ya, dari subuh sampai maghrib. Itu kalau secara terminologi sendiri. Oke, lalu apa aja sih dok yang sebenarnya banyak orang yang sudah tahu, tapi mungkin kita refresh lagi. Yang dapat membatalkan puasa itu apa sih dok? Yang dapat membatalkan puasa iya, tadi apa ya? aja? Sebenarnya di samping dari makan dan minum ya Mas ya, itu terutama hal-hal yang dilarang sih ya, kayak hal-hal yang selama ini kita tahu. Mungkin yang paling penting itu dari nafsu sih, kayak seperti kita harus bisa mengendalikan nafsu ketika puasa, dan nafsu itu bisa mencakup apapun ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Benar sih dok, benar kata orang-orang di sana, lebih susah itu menahan gibah daripada menahan lapar dan dahaga. Salah satunya itu nafsu gibah ya, dan yang lainnya tentunya. Oke, nah itu nih lagi dok, apa sih yang sebenarnya terjadi ketika kita puasa di dalam tubuh kita, itu terjadi reaksi apa sih dok? Ya, jadi sebenarnya ya ketika kita puasa itu ada, ini dari sudut pandang ahli ya Mas ya, ini yang kemudian saya rangkum, ada dua hal ya ketika kita berpuasa. Yang pertama dari sudut pandang akut dan yang kedua kronis. Jadi akut itu adalah hal yang onsetnya itu segera terjadi ya secara langsung atau dalam hitungan hari. Sedangkan kronis itu adalah suatu hal yang
onset atau waktunya itu terjadi ketika sudah agak lama. Ya, jadi sebenarnya kita harus tahu definisi akut sama kronis dulu ya Mas ya. Kan kadang mungkin orang bisa salah kaprah ya. Kalau tadi akut onsetnya terjadi beberapa saat setelah kejadian atau onsetnya bersifat cepat. Sedangkan kalau kronis itu onsetnya bersifat lampau atau masih lama gitu ibaratnya ya. Pertama kita bahas dulu dari efek puasa tapi yang terjadi secara akut ya. Pertama, di sini kan kita pada perbedaan antara hari tanpa puasa dan hari ketika kita puasa itu kan kita dilarang untuk makan dan minum ya Mas ya. Iya benar. Seperti kita tahu untuk ketika kita makan dan minum itu nanti akan menghasilkan suatu energi di tubuh kita kan. Misal kita makan nasi. Nah, kemudian nanti akan ada asupan karbohidrat yang masuk ke tubuh kita. Di mana nanti karbohidrat itu akan jadi suatu sumber energi untuk kita. Nah, nanti jadi karbohidrat pertama ya. Kemudian karbohidrat itu akan dipecah jadi glukosa dan yang mana glukosa itu nanti akan menjadi suatu sumber energi untuk tubuh kita. Nah, ketika kita puasa, kan ini tidak ada asupan glukosa yang masuk nih ya. Cuma pas sahur aja kan. Otomatis ya. Nah. Kemudian nanti dari tubuh itu secara otomatis ya Mas ya, itu nanti akan ada suatu empat macam pemrosesan glukosa di dalam tubuh. Nah. Jadi Dua pemrosesan itu pemrosesan pemecahan glukosa, sedangkan yang dua lagi itu proses pembentukan glukosa. Oh, jadi ini info yang sangat menarik sih Dok buat buat teman-teman yang lagi nonton juga sih. Lalu ini Dok. Lalu ada apa lagi sih Dok? Jadi ketika proses yang terjadi ketika orang puasa, di mana tidak ada intake glukosa yang masuk ya, itu nanti akan terjadi proses perubahan glukosa menjadi glikogen. Glikogen itu adalah glukosa yang disimpan di dalam tubuh, di dalam hati dan di dalam otot. Nah nanti ketika orang puasa, ketika tidak ada intake glukosa yang masuk, maka tubuh akan memecah glikogen tadi Mas, untuk menjadi glukosa yang kemudian nanti jadi energi bagi tubuh. Jadi sumber energi ya Dok. Untuk pemecahannya sendiri itu nanti dibantu oleh hormon Mas, yang namanya hormon glukagon. Jadi dalam 4 macam proses tadi ya yang saya jelaskan itu ada 2 hormon yang berpengaruh di proses itu. Nah, hormon insulin dan hormon glukagon. Pasti orang-orang udah tahu kan apa itu hormon insulin ya? Yang sering orang-orang dengar sih. Benar ya. Yang ada kaitannya sama diabetes kan. Ya, ya benar. Jadi saya jelasin dulu yang pertama dari fungsi hormon insulin itu ya. Untuk hormon insulin itu fungsinya adalah mengubah glukosa jadi glikogen ya. Dan glikogen nanti akan disimpan di hati dan otot sebagai sumber cadangan energi. Dan yang kedua, fungsi dari hormon insulin itu sendiri mengubah glukosa jadi asam pirufat. Nah, asam pirufat itu yang nanti dipakai untuk energi kita Mas, saat beraktivitas. Sedangkan untuk hormon glukagon, fungsinya adalah memecah glikogen tadi yang di dalam otot dan di dalam hati menjadi glukosa. Nah, atau bisa juga fungsi dari hormon glukagon sendiri adalah membentuk glukosa dari asam pirufat tadi melalui proses namanya gluconeogenesis. Nah, ketika orang puasa, hormon insulinnya turun tuh. Dan hormon glukogennya otomatis naik. Karena akan ada banyak glikogen yang nanti dipecah sebagai sumber energi baru, pengganti glukosa. Nah, selain itu, yang terjadi ketika puasa, ada terjadi penurunan dari asam lambung. Kemudian pemekatan dari getah empedu, serta tadi ya peningkatan hormon glukagon dan penurunan hormon insulin, dan yang terakhir itu ada penurunan dari gerakan peristaltik usus Mas. Karena tidak ada intake yang masuk, jadi otomatis gerakan ususnya juga menurun. Gitu ya. Oke, jadi itu mungkin sedikit penjelasan apa sih yang terjadi ketika tubuh kita sedang menjalani ibadah puasa ya? Iya, benar banget Mas Adit. Oke, jadi ini selanjutnya mungkin ini pertanyaan saya sih Dok. Aktivitas apa saja sih Dok? Ataukah atau kita itu beraktivitas, pasti kan di bulan Ramadan kita beraktivitas. Nah, pastinya. Nanti aktivitas apa saja yang sebenarnya kita itu bisa lakukan dan kita bisa laksanakan
Maksudnya dalam Ya. tahap aman kita Iya, iya. masih melakukan. Oke. Yang pertama saya mau bahas dulu ya Mas ya tentang terkait manfaat kita beraktivitas ketika puasa. Nah, sebenarnya manfaatnya tuh banyak Mas ketika kita puasa terus kita sambil berolahraga. Itu manfaatnya banyak. Yang pertama bisa membantu tubuh tetap fit. Ya, seperti kita tahu kan sebelumnya ketika kita berpuasa itu kan hawanya apa yang kita rasakan kan kebanyakan lemes, ngantuk ya. Ngantuk, Karena iya. juga yang pertama nggak ada asupan makanan, asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh. Nah, itu otomatis bikin kita jadi lemes dan ngantuk. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya dengan berolahraga. Nanti saya terangin untuk terkait olahraga apa saja yang mungkin aman ya untuk dilakukan ketika berpuasa. Nah, ketika kita berolahraga nanti badan kita jadi fit yang pertama. Jadi kita nggak akan lemes, malah kita jadi fit. Itu akan membantu tubuh kita makin kuat dan makin produktif. Ya, itu yang pertama, manfaat olahraga pertama. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua adalah meningkatkan fungsi kognitif dan konsentrasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya Mas, jadi glukosa di dalam tubuh itu kan berfungsi sebagai sumber energi. Glukosa itu juga nanti akan ditransfer atau dialirkan ke otak sebagai sumber energi otak. Nah, ketika puasa, tadi kan kadar glukosa turun. Sehingga sebenarnya ada penelitian juga yang mengungkapkan tentang hubungan antara penurunan fungsi kognitif dan konsentrasi seseorang ketika sedang puasa. Dengan berolahraga itu nanti akan meningkatkan aliran darah ke otak, Mas. Ya, meningkatkan aliran darah ke otak yang secara langsung nanti akan membantu suplai oksigen dan juga suplai glukosa ke otak jadi lebih baik. Otomatis nanti dia akan lebih bisa berkonsentrasi dan lebih terjaga. Untuk fungsi kognitif sendiri itu adalah seperti fungsi berpikir, mengingat. Nah, itu fungsi kognitif. Kemudian yang ketiga juga berpuasa bisa menjaga fungsi sistem tubuh tetap optimal ya. Ya, itu sebenarnya kaitannya itu sama terkait dengan kita terkait dengan otot sih Mas. Ya. Jadi ketika kita berpuasa itu otot akan mengeluarkan banyak asam amino. Nah, kalau otot itu nggak dipakai, nanti asam amino itu akan dirubah jadi glukosa sebagai sumber energi. Nah, untuk pembentuk dari otot sendiri itu kan yang sebenarnya yang paling utama adalah protein ya. Yang makanya para binaragawan, para atlet kan sering mengkonsumsi susu tinggi protein. Kemudian yang kedua itu asam amino tadi. Nah, dan apabila asam amino itu digunakan diproses jadi glukosa ya, diubah jadi glukosa nantinya ya itu banyak, makanya ini banyak hal ini lebih diutamakan sih untuk para binaragawan atau atlet yang menjaga tubuh ya. Jadi ketika berpuasa mereka tetap harus melakukan ya fitness atau aktivitas lain karena itu terkait dengan nanti dari penghilangan asam amino di dalam otot itu bisa menurunkan atau mereduksi dari otot. Kemudian sekilas dari itu saja sih Mas yang terkait manfaat ya. Jadi sebenarnya kita olahraga di saat puasa itu juga salah satu kegiatan yang direkomendasikan ya Dok ya. Benar banget Mas. Berarti kita nggak harus tidur, nggak harus lemes-lemesan. Oh iya, jangan. Ya jangan ya malah sia-sia ya nanti ya Dok ya puasanya. Iya. Jadi ini nanti ada lagi pertanyaan, ya bukan pertanyaan sebenarnya ini saya juga alami ketika saya berbuka puasa. Seringnya saya makan, semua saya makan. Oh iya. Akhirnya saya kekenyangan. Nah itu sebenarnya baiknya bagaimana sih Dok? Kita menjaga porsi makan agar kita itu tidak sampai kekenyangan. Terus nanti juga melanjutkan aktivitas seperti tarawih dan aktivitas yang lain itu juga masih dalam batas yang normal saja. Tidak kekenyangan, tidak kekembungan, itu bagaimana sih Dok? Sebenarnya kalau berdasarkan penelitian ya Mas ya. Jadi ketika kita berpuasa dan kita melakukan buka puasa ya tentunya ya. Yang pertama tuh kita harus menjaga porsi makan. Jadi jangan langsung makan berat. Ya, seperti sunnah Rasul juga. Itu pertama, jadi kita makan atau mengkonsumsi makan ya ketika azan maghrib itu kira-kira 10-15% dari makanan. Ya, dan yang pertama bisa kita lakukan tentu saja pertama ya minum untuk membatalkan puasa. Lalu kemudian kita memakan makanan yang berkarbohidrat ringan. Contohnya seperti kolak atau bubur kacang hijau gitu ya, atau es kacang merah. Nah, tapi untuk makanan yang paling utama adalah kurma. Ya, karena kurma di mana kurma itu mengandung glukosa
yang cukup untuk kembali ibaratnya ya setelah proses puasa tadi. Itu yang pertama. Setelah itu kita lanjutkan sholat. Nah, setelah sholat baru kita makan seperti biasa ya. Makanan yang dengan kalori yang cukup ya, dengan kalori yang cukup, dengan karbo yang juga kompleks itu. Ya kita bisa makan nasi, kemudian lauk pauknya, serta jangan lupa kita makan sayur serta buah. Dan jangan lupa minum putih yang banyak, Mas. Minum air putih yang banyak. Itu minimal berapa liter, Dok? Kalau untuk berapa liternya itu kita sesuaikan saja sih, Mas. Berarti tidak ada patokan berapa liter saya harus minum di saat bulan Ramadan. Kalau misal dalam sehari kan 8 gelas ya normalnya ya. 8 gelas. 8 gelas dalam sehari. Sedangkan untuk ketika kita berpuasa, ya sebenarnya itu bisa kita perbanyak di sahur nanti, sahur dan buka. Kita bisa target 8 gelas juga, tapi nanti kita bagi antara sahur dan buka. Oh, berarti tetap ya masih sama porsinya, Masih cuman sama. Pembedanya itu di waktunya ya, Dok? Iya, benar banget Mas, di waktu. Kemudian nanti setelah Isya ya, nah, kita masih bisa makan. Ya. Kira-kira 10-15% lagi asupan makanan ya. Mungkin kita bisa makan camilan ya, buah, kemudian yogurt atau kacang-kacangan atau susu. Nah, setelah itu nanti kita sahur. Nah, ketika sahur kita akan memakan kira-kira 40% makanan. Jadi begitu ya, Dok ya. Wah, ini informasi yang sangat itu sih, Dok, yang sangat berguna sih. Bukan untuk saya saja, mungkin untuk teman-teman yang lagi menonton juga sih. Terus ini, Dok, lagi, Dok. Biasanya kan kita kalau habis makan kan pasti kenyang. Terus pasti habis itu juga ngantuk. Itu baik nggak sih, Dok, kalau kita habis makan terus kita ngantuk? Terus tidur ya, Pak. Habis ngantuk terus tidur itu gimana, Dok? Sebenarnya sesuai dengan sunnah Rasul ya, Mas ya. Kita jangan tidur setelah subuh. Itu kan sunnahnya kan. Jangan tidur setelah subuh. Ya, jangan tidur setelah sholat subuh, nanti rezekinya dipatok ayam. Nah, itu berlaku juga buat setelah kita sahur. Kan habis kita sahur kan azan. Nah, setelah itu kita harusnya nggak boleh tidur. Iya. Kenapa? Karena ternyata menurut penelitian juga tidur setelah kita makan ya, atau setelah kita sahur kemudian kita sholat subuh terus tidur, itu bisa menyebabkan pencernaan kita terganggu. Karena ketika kita tidur, maka tubuh kita akan beristirahat, termasuk dari usus kita sendiri yang seharusnya mencerna makanan itu juga ikut beristirahat. Selain itu, tidur setelah kebiasaan tidur setelah makan, secara umumnya itu bisa menyebabkan perut buncit. Ya, kenapa? Karena ketika kita setelah makan langsung tidur, maka metabolisme kita untuk mencerna makanan itu akan menurun. Ya. Selain itu juga kurangnya aktivitas tadi bisa kurangnya aktivitas untuk membakar kalori tadi ya, Mas ya, dari makanan yang dikonsumsi. Nah, itu bisa menyebabkan lemak yang menumpuk. Oh, jadi kurang direkomendasikan atau lebih baik dihindarkan ya, Dok ya. Ketika habis makan kita tidur. Lebih baik mengisi waktu. Jangan lah. Mengisi waktu dengan yang lebih. Bener. Lebih baik tidurnya nanti siang sebelum duhur atau setelah duhur sekalian, itu malah nggak apa-apa. Oh, yang lagi kerja setelah kerja. Iya, benar banget. Ya, benar banget ya. Nah, jadi begitu sih teman-teman. Dari tema kita aktivitas sehat saat puasa. Oh iya, saya mau menambahkan sedikit, Mas, terkait tadi kan saya udah bilang ya, apa saja sih untuk olahraga yang bisa dilakukan ketika olahraga yang dilakukan. Iya, olahraga yang bisa kita lakukan ketika kita berpuasa. Ya. Yang pertama, kita bisa melakukan olahraga simpel ya teman-teman, Mas Adit. Pertama dari jalan cepat. Jalan cepat dan kalau bisa dengan intensitas yang sering gitu ya. Jadi kalau untuk waktunya, Dok, waktu yang direkomendasikan untuk kita berolahraga. Jadi untuk waktu yang direkomendasikan untuk berolahraga itu sebenarnya adalah ketika pagi hari, Mas Adit. Pagi hari. Misal kita bangun tidur, terus kita olahraga, itu sangat direkomendasikan. Kenapa? Jadi ketika kita bangun tidur, kalau pada umumnya ya pas nggak puasa ya, Mas ya. Kita misal selesai makan tuh kan jam 7 malam lah, jam 8. Setelah itu kan kita beraktivitas ya, mungkin bekerja malam ya, atau nonton TV lah. Aktivitas terus kemudian tidur. Bangun jam 5 katakanlah. Ketika kita bangun itu,
cadangan glikogen ya, yang saya sebutkan tadi ya, glikogen itu di tubuh kita itu habis mas, pagi hari itu jam 5. Jadi ketika kita berolahraga, nanti yang dibakar itu udah bukan glikogen lagi, tapi nanti lemak. Jadi lemaknya yang dibakar. Jadi proses pembakaran energi itu ya teman-teman semuanya sekalian, ketika kita berpuasa yang pertama kali dibakar nanti adalah cadangan glikogen ya, glikogen yang tadi dari otot dan hati. Kemudian ketika cadangan glikogen udah habis, nanti yang dibakar itu cadangan lemak di tubuh. Nah, selanjutnya kalau cadangan lemak udah habis, yang dibakar itu adalah cadangan protein. Nah kalau udah sampai ke cadangan protein gini udah bahaya mas. Jadi jangan sampai, ibaratnya jangan kita terlalu beraktivitas berat ya saat puasa. Gitu. Jadi ini mungkin kalau ada pertanyaan, saya gendut setelah puasa ini di bulan Ramadan ini saya lebih gendut. Nah ini mungkin jawaban buat teman-teman, buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Yeah. Untuk membakar lemak sebaiknya itu tadi Bener, yang dijelaskan oleh Dokter Ridwan. Kalau semisal kita puasa, disarankan untuk olahraga itu kira-kira pukul 9 sampai pukul 11. Pukul 9 sampai pukul 11. Iya, pukul 9 sampai pukul 11 atau kalau misalnya nggak kuat ya 30 menit sebelum berbuka sih. Nggak masalah. Iya, itu kan sudah adem juga ya, Dok. Iya, sudah adem sudah. Ya udah mau buka ya. Iya, semangat. itu, tinggal mandi terus siap-siap Iya, gitu. benar. Kemudian olahraga lain ya yang terkait dari yang bisa dilakukan lah ketika kita berpuasa. Yang kedua adalah kalau di sumber yang saya baca sih menyebutnya weightlifting ya. Weightlifting itu angkat berat ya, sebut saja. Berat. Ya kayak angkat berat. Tapi ya jadi untuk angkat berat itu tujuannya apa sih mas sebenarnya? Tadi ya seperti yang saya jelaskan, ketika kita puasa kan otot nanti akan mengeluarkan asam amino, yang kemudian asam amino itu nanti akan dipecah jadi glukosa kalau nggak digunakan. Nah, jadi untuk menggunakan asam amino itu, paling nggak ketika kita berpuasa kita bisa melakukan angkat-angkat berat gitu. Jadi, itu untuk yang pengen menjaga tubuh ya, biar tetap ibaratnya mungkin tetap spek untuk yang mungkin fitness. Untuk gambaran umumnya kayak fitness gitu ya, Dok. Bener-bener. Jadi begitu. Tapi kembali lagi untuk angkat beratnya pun dengan kita harus mengurangi dari repetisinya. Jadi mengurangi pengulangannya, Mas. Ya, pengulangan ngangkatnya. Misal kita ngangkat barbel tuh. Biasanya kalau nggak berpuasa kita angkat paling nggak 50 kali pengulangan. 50 kali nih, Dok. Kalau misal ketika puasa kita bisa separuhnya aja 25. 20 ya, gitu. Bener banget, Mas. Yang penting tetap menjaga itu semua. Ya. Kemudian untuk aktivitas terakhir ya yang tadi saya sebutkan, ada aktivitas kardio. Aktivitas kardio. Jadi aktivitas kardio ini itu kan merupakan, di mana kardio itu kan jantung ya. Jadi aktivitas yang bisa melatih jantung kita. Contoh paling gampangnya ya lari sih. Lari. Bener banget. Contoh olahraga yang paling simpel dan menggunakan semua otot lari. Lari, bener mas. Ya dengan berlari itu kan kita menggerakkan semua otot di tubuh ya. Selain itu juga kita berkeringat, ya aliran detak jantung kita meningkat, aliran darah kita ke otak terutama naik itu yang bikin tadi ya meningkatkan fungsi kognitif, salah satunya dari olahraga terutama berlari itu. Cuman kembali lagi kita ibaratnya jangan ngoyo. Intensitasnya tetap kita kurangi, ya. Kalau kita merasa udah capek, ya udah cukup stop, nggak usah dipaksa. Berarti ini buat teman-teman, saudara-saudara dan siapapun yang menonton, ini berarti olahraga itu nggak harus yang mahal ya, Dok ya. Iya, benar. Misal nggak punya sepeda, wah saya nggak punya sepeda. Mau main bola, wah saya nggak punya bola, nggak punya sepatu. Wah, ini ada olahraga yang paling simpel dan paling berfungsi untuk membakar lemak-lemak di tubuh, dan ada waktunya tadi, yaitu lari ya, Dok ya. Tadi ya. Misal kita nggak langganan fitness. Nah, kita nggak langganan fitness. Nah, ini bisa nih lari, bener. atau jalan cepat gitu. Nah, ini Dok, ini berarti sudah masuk ke pertanyaan yang ditanyakan ke teman-teman yang ada di Instagram nih, Dok. Jadi mungkin teman-teman yang menyimak di sini juga menanyakan sih. Nah, ini Dok, ada pertanyaan, Dok, apakah setelah berbuka puasa kita minum es itu bisa menyebabkan kita radang nggak sih, Dok? Oh,
Nah, itu sering mas saya nemu kasus Sering. kayak gitu di ditanyakan gitu juga ya, sering Dok, tuh. ya? Jadi datang dengan keluhan radang gitu. Kenapa? Sebelumnya kan saya biasanya tanya gitu. Emang sebelumnya habis ngapain tuh, Bu? Gitu. Ya sebelumnya saya habis minum es, Dok, gitu. Jadi untuk pertanyaan ini iya benar. Es bisa menyebabkan peradangan tenggorokan. Es, ciki-ciki, makanan yang pedas pun bisa, Mas. Jadi seperti kita tahu kan di tenggorokan itu kan ada yang namanya amandel ya. Atau istilah medisnya tonsila palatina. Itu kan berfungsi untuk sebenarnya fungsi utamanya itu untuk sebagai pertahanan tubuh kita. Tapi tonsila palatina itu berfungsi hanya ketika sampai kita anak-anak aja. Ketika kita udah remaja itu sebenarnya udah nggak berfungsi. Udah nggak terlalu. Nah, tonsila palatina itu sendiri sangat sensitif terhadap, apalagi dengan orang yang memang riwayat memiliki amandel yang besar ya. Ya, sensitif dengan seperti es, ya, kemudian ciki, apalagi di musim puasa gitu ya, begitu kita yang sebelumnya nggak pernah mengkonsumsi air ya, tiba-tiba langsung disambut dengan es, ya itu akan membuat itu tadi dari peradangan tiba-tiba. Berarti apalagi di masa pandemi sekarang, Iya benar. kita radang itu nanti orang-orang mikirnya, aduh ini ada apa ini orang. Benar, itu nanti. Makanya tadi disarankan pun minum hangat. Minum hangat seperti teh Buka hangat berpuasa, gitu ya, buka Dok. puasa dengan minum hangat, jangan es. Ya, apalagi dengan kondisi fisik yang lagi nggak fit, nah itu tambah-tambah itu nanti. Jadi orang pasti mikirnya minum es pasti seger nih. Tapi malah sebenarnya bisa jadi menimbulkan keluhan seperti tadi, radang gitu, radang ya. tenggorokan, Pasti pilek. juga, pasti juga tetangga-tetangga, oh ini batuk, pilek. Wah jangan-jangan Iya. disuruh rapid nih, Dok. Iya. Nah ini buat teman-teman sekalian, rapid bisa nih di RSGM, langsung aja mampir. Iya, benar-benar. Langsung aja masuk, tanya ke satpamnya atau tanya ke bagian front office, Mas mau rapid atau melakukan perjalanan jauh, Mas mau rapid antigen, rapid antibody, ya bisa langsung aja ke sini nih. Nah mungkin ada lagi ya, Dok, yang mau disampaikan. Intinya itu aja sih Mas tadi ya, dari menjaga tubuh agar tetap sehat ya dengan berolahraga. Olahraganya tapi jangan ngoyo. Ya. Kalau misalnya, Dok, saya kan juga sering nih olahraga di waktu sore. Nah, apakah bukan definisi sih, apakah indikasi dari kita sudah kelelahan itu kita mengalami pandangan yang seperti kunang-kunang gitu, Dok? Wah, itu jangan sampai, Mas. Malah jangan sampai ya, Dok, ya? Sampai ya. Karena ketika kita kondisi berkunang-kunang gitu, itu kan tandanya kadar glukosa di dalam darah kita juga udah, yang ke otak kan juga udah berkurang gitu, Mas. Jadi kan sering kali ya banyak kasus yang saya temukan juga di IGD, kalau misal tiba-tiba pasien datang tuh kondisinya nggak sadar atau kayak lemes banget gitu loh, Mas. Ketika ditanya juga nggak nyambung. Nah, ternyata dicek macam-macam nggak apa-apa, tensi normal, terus kemudian nadi juga normal. Tapi ketika kita cek dari gulanya, ternyata gulanya low. Nah, gulanya yang turun drop. Apalagi seperti yang tadi saya bilang ya, ketika kita puasa kan kita hanya mengandalkan cadangan glikogen ya di tubuh. Ketika cadangan glikogen habis, nanti kita pakai cadangan lemak. Ketika cadangan lemak habis, kita pakai cadangan protein. Jangan sampai ke tahap cadangan protein. Nah, karena tadi efeknya itu bisa mata berkunang-kunang, terus lemes, bisa-bisa pingsan. Nah, itu malah udah bahaya itu. Nah, itu dia, Dok. Mungkin ada yang komen juga, buka puasa dengan teh hangat itu sempurna banget. Waduh. Nah, ini mungkin sebelum kita akhiri nih, Dok. Iya. Ini kan sudah menjelang ke akhir acara. Challenge nih, Dok. Oh iya. Kita salah satu Dokter Ridwan dulu ya, ngucapin kalimat berbuka puasa, tapi jangan yang mainstream nih, Dok. Misalkan apa ya? Selamat berbuka puasa, kalau itu kan mainstream, Dok.
Nah, monggo yang anti mainstream dok, ke teman-teman. Bisa juga curhat, bisa juga nyindir, apa aja lah. Contohin dulu gimana mas? Berarti ini saya dulu. Iya, Dok. iya. Saya dulu, Dok. Contohin dulu. Oke, saya. Iya. Berbukalah puasa dengan yang konsisten, karena yang manis belum tentu konsisten. Gitu dok. Misal itu. Iya enggak, misal sih itu. Iya, itu ya. Oh, itu ya. Ucapan buka iya, puasa iya. dari saya. Selamat menunggu waktu berbuka puasa. Itu dok. Iya, oke. Bisa gak tuh? Berbuka puasa lah dengan yang manis. Iya. Karena yang manis belum tentu mau sama kita. Aduh. Boleh sih dok, boleh. Wah. Terima kasih nih dok ya. Iya, sama-sama, Atas, Mas Adit, ya. informasi yang sangat Iya. membantu kita semua. Iya, amin. Semoga Pertanyaan bermanfaat juga, ya. mungkin juga keresahan-keresahan yang ada di teman-teman itu juga sedikit terjawabkan. Dan mungkin ini buat teman-teman ya. Kita tidak berakhir di sini saja. Besok dan terus selama bulan Ramadan kita akan masih melakukan live, melakukan berbagi ilmu, sharing informasi. Pokoknya pantengin terus di Instagram @fkg Unisula dan @rscgm Sultan Agung. Nanti kalian di sana juga keponi juga nih di IG-nya. Ada apa aja sih di rscgm Sultan Agung? Di sana lengkap. Ada Luar biasa. Iya, ada pemeriksaan rapid juga ada untuk perawatan gigi juga komplit di sini. Terus juga ada IGD-nya. Di sini pokoknya insya Allah aman. Jadi dari masuk kita sudah di screening dulu. Jadi yang masuk di sini insya Allah sudah dikatakan aman. Apalagi sesuai protokol kesehatan. Apalagi di masa pandemi yang ya susah inilah dok, masa pandemi. Terus juga kalau sakit nanti serba salah, mau periksa salah, nggak periksa juga sakit, Salah. Iya benar. salah. Aduh, ya. Oh iya, mungkin ini saya keingetan lagi sih dok. Ada nggak sih dok makanan kalau kita lagi bosan sama nasi nih, ada nggak sih dok makanan yang bisa menggantikan nasi? Karena kan Indonesia itu bermindset kalau nggak nasi nggak kenyang, kalau nggak nasi nggak enak gitu. Makasih Mas Adit ya. Sebenarnya kalau makanan pengganti nasi ya, itu yang jelas makanan yang mengandung karbohidrat Mas. Ya, karbohidrat itu bisa apa aja. Misal kita lagi malam tuh, perutnya nggak enak tuh ya buat makan nasi. Ya kita bisa ganti pakai roti atau mie, ya. Bahkan bisa pakai singkong pun juga bisa kalau kita punya ya. Enak tuh. Sahur pakai singkong gitu. Atau dengan makanan yang mengandung karbohidrat lain. Atau bahkan minum air putih pun juga nggak masalah sebenarnya. Atau makan cemilan pun nggak apa-apa. Nanti di akhir kalau misal nih dok yang disebutkan dokter tadi cuman minum air putih, apakah akan berpengaruh sih dok di dalam menjalani aktivitas di bulan puasa? Iya. Sebenarnya itu tergantung kembali lagi kepada orangnya ya mas. Jadi juga banyak orang yang kalau sahur itu mereka nggak sahur, mereka hanya minum air putih. Dan itu memang nggak bisa langsung sekali dilakuin ya. Maksudnya mereka juga udah melakukan hal itu dari berkali-kali. Dulu juga. Misal ketika mereka bangun tidur terus tiba-tiba suruh langsung makan kok rasanya nggak enak. Terus akhirnya nggak usah sahur atau mungkin nyemil aja. Berawal dari hal seperti itu terus ternyata jadi terbiasa. Oh jadi berawal dari yang biasa lama-lama menjadi jatuh cinta. Terbiasa. Gitu ya. Terbiasa. Bener banget. Ya. Oke sih mungkin itu saja sih dok. Atau mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan. Mungkin mas. dari teman-teman yang lagi nonton live, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan chat di grup aja sih. Atau kalau misal nggak sempet ya nanti bisa DM aja langsung ya ke. Nah DM aja langsung. DM ke RSGM ya. Di sini lengkap pokoknya, ada dokter gigi spesialis, dokter umum, ada perawat dan tenaga kesehatan lain. Pokoknya di sini komplit. Silahkan ke sini aja, ajak tuh saudaranya, ajak teman-temannya, mantannya gitu, nggak apa-apa ya dok ya. Nggak apa-apa. Yang penting kita sehat di sini.
kita sehat dari virus yang sekarang lagi melanda di dunia ini ya dok ya. Benar-benar. Oke, mungkin itu aja ya dok ya yang bisa kita sampaikan, atau ada tambahan lagi dok dari itu ada pertanyaan sih dok. Ada nggak sih dok perbedaan, kita kan biasanya sarapan nih dok kalau sebelum beraktivitas, Iya. dengan sahur. Perbedaannya ya. Iya. Dan juga manfaatnya apa sih dok? Kalau sebenarnya ya manfaatnya itu sama sih mas, untuk sarapan sama sahur ya. Kan sama-sama sebagai sumber energi dan nantinya juga bakal jadi cadangan energi. Cuma yang membedakan di sini kan untuk sarapan, setelah itu kita bisa makan siang tuh. Iya. Bisa makan siang, bisa nyemil, bisa makan yang lain. Tapi kalau setelah sahur kan enggak tuh. Jadi kalau makanan sahur bagi orang yang mungkin memang aktivitas sehari-harinya itu berat ya, itu disarankan ya memang makannya ya pas sahur itu agak banyak. Kenapa? Karena nanti kan dia nggak akan makan lagi tuh. Nah nanti sementara untuk dari kalori yang masuk, dari karbohidrat yang masuk, itu biar lebih lama di tubuh. Kemudian nanti setelah glukosa habis, nanti terus disimpan lagi kan jadi glikogen. Nah, makanya sebenarnya kalau sarapan sendiri itu nggak harus banyak, karena nanti bakal diselingi oleh makanan-makanan yang lain gitu. Sarapan boleh sih, cuman kalau dari manfaat juga sebenarnya sama aja ya. Cuma nanti yang untuk kedepannya itu, kalau yang dari puasa lebih ke maintenance, lebih ke jangka panjang. Sementara sarapan nanti siang juga makan. Iya. Ya. Sarapan boleh, tapi jangan di bulan puasa. Diganti di sahur aja. Ya, gitu ya dok ya, kira-kira. Oke, karena mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 5 dan buat teman-teman yang mau menyiapkan acara sahur juga silahkan. Saya sebagai host ingin menyampaikan permintaan maaf jika saya ada salah-salah kata, dan juga Dokter Ridwan ya dok ya. Iya. Karena dengan keterbatasan ilmu saya, kalau misal masih pengen tahu nanti bisa dicari lagi. Nah, ya. kalau masih pengen tahu mungkin bisa dipantengin nih live selanjutnya. Kita mau di FKG dan FKG Unisula dan RSGM Sultan Agung ini mau membahas apa. Nah, nanti dipantengin aja di setiap live-nya. Semoga ada nih yang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin itu aja ya dok ya. Itu aja mas. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, walidawinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan tujuan utama untuk mengabdi kepadanya dengan kedudukan yang sangat mulia sebagai hamba dan khalifah Allah di dunia, serta manusia dibekali pedoman yang utama berupa agama Islam yang sempurna, dan Allah akan mengangkat derajat manusia bila memiliki iman dan kefahaman ilmu serta mengamalkannya sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berawal dari niat yang tulus mencintai Allah dan meneladani baginda Rasulullah untuk berkhidmat kepada umat. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung mendirikan Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung, berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Unisula, dan sebagai satu perwujudan dari usaha dan kegiatan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dalam menunjang program pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat moto Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung adalah a leading Islamic dental education and services. Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung merupakan rumah sakit pendidikan utama, memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara modern dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Introducing Dental Hospital,
Patient Education Program (PEP), dental check-up, sebagai pusat pelayanan kesehatan gigi dan mulut mulai dari tingkat dasar hingga spesialistik. Kami terus melakukan pelayanan prima mulai dari mengembangkan karyawan yang mandiri, berilmu, berakhlak Islami, dan hingga mampu bersaing di era global. Selain pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada pasien, kami juga melakukan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung dalam pengembangannya berbagai pelayanan kesehatan untuk berkhidmat kepada umat, dipimpin oleh jajaran direksi dan berinovasi, mendirikan Dental Specialist Center, yaitu pusat pelayanan prima kesehatan gigi dan mulut dengan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis terlengkap di Kota Semarang. 8 kategori dokter gigi spesialis sesuai permasalahan gigi. Dental Specialist Center melayani semua tindakan seputar kesehatan gigi dan mulut dan memiliki berbagai center pelayanan. Oral Screening Center, Oral Surgery Center, Dental Implant Center, Aesthetic Dental Center, Pediatric Dental Center, Oral Medicine Center. Sesungguhnya, setiap orang yang dalam ujian sakit adalah untuk penghapusan dosa dan peningkatan derajat bagi setiap hamba. Melalui pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut kini menyediakan berbagai fasilitas utama dan fasilitas penunjang dalam konsistensi perkhidmatan kepada umat. Instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap, instalasi bedah, instalasi radiologi, instalasi farmasi, instalasi laboratorium teknik gigi, Central Sterilization Supply Department, layanan konseling psikologi, rekam medis, sistem manajemen rumah sakit sesuai prinsip syariah. Nilai-nilai dasar yang diterapkan dalam pengelolaan RSIGM Sultan Agung adalah spirit, service excellence, profesionalisme, integrity, respect, Islami, and trust. Untuk pengabdian masyarakat, Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung secara rutin juga melakukan program Corporate Social Responsibility. Terima kasih kepada Allah yang telah memudahkan pembangunan berbagai fasilitas kesehatan, dan kami berharap ke depannya Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung menjadi pusat pendidikan, penelitian, pelayanan, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta mampu mengembangkan kemandirian iptek dogi dalam kerangka rahmatan lil alamin. Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung. Islamic Dental